Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kebenaran. Saudara, kebenaran yang saya maksudkan di sini tentu bukan kebenaran menurut dunia atau versi dunia, melainkan kebenaran di dalam Tuhan Yesus atau kebenaran yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jelas sekali dikatakan, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Maksudnya, bukan menyangkut hal-hal lahiriah atau hal-hal duniawi, tetapi soal kebenaran. Ini prinsip yang harus ditekankan dan harus diketahui setiap orang percaya. Itu artinya, kalau kita mau beroleh kerajaan Allah, kalau kita mau sampai ke rumah Bapa di surga, jangan mengejar hal-hal duniawi, tetapi kejarlah yang namanya kebenaran. Maka kita harus memahami betul kebenaran di sini dalam konteks yang benar. Saudara, kata kebenaran yang dipakai dalam ayat tadi adalah dikaiosune. Sama seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan kata benar dalam ayat ini, di mana mengacu pada hidup keagamaan. Di sini juga dipakai kata yang sama, yaitu dikaiosune. Dikaiosune adalah kebenaran yang tidak hanya menyangkut tingkah laku atau perbuatan yang kelihatan, tapi juga sikap hati yang tidak kelihatan. Saya ulang, dikaiosune adalah kebenaran yang tidak hanya menyangkut tingkah laku atau perbuatan yang kelihatan, tetapi juga sikap hati yang tidak kelihatan. Jadi, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, hidup kita harus lebih benar, harus lebih baik, bukan saja lebih baik, lebih benar dari kebanyakan umat beragama, melainkan dari para tokoh-tokohnya. Tadi jelas dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bukankah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah para tokoh-tokoh agama saat itu? Maka kita pun juga sama. Kita harus lebih baik dan lebih benar dari para tokoh-tokoh agama lain. Kalau standar ahli Taurat dan orang Farisi adalah hukum Taurat, maka standar kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kehendak Allah, kehendak Bapa, bukan pada hukum-hukum. Prinsip kita, prinsip hidup kita bukan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tetapi apakah ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Begitu, saudara. Apakah hal itu sudah menyukakan hati Allah atau belum? Iya. Saudara, ukurannya adalah kehendak Allah, kehendak Bapa. Karena jelas dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga.
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Ini tentu tidak mudah, karena kita harus melatih diri agar memiliki kepekaan atas apa yang dimau Tuhan. Maksud saya bukan asal berkata-kata atau berucap, bertindak, dan bukan asal hidup, tetapi harus hidup seturut kehendak Tuhan. Tidak bisa mau-mau kita sendiri, saudara. Allah itu hidup. Allah itu nyata ada. Kalau Allah benar-benar ada, sebagai anak-anaknya, kita harus mengalaminya. Kita harus bisa menemuinya. Kita harus bisa berinteraksi dengan Dia, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi pikiran dan perasaannya, serta apa yang diingininya. Ibarat pembantu rumah tangga dan anak itu akan berbeda. Kalau pembantu biasanya hanya melakukan apa yang menjadi perintah tuannya. Tetapi yang namanya anak tentu lebih dari itu. Anak akan memahami perasaan orang tuanya, mengerti apa yang dipikirkan, bahkan yang dilakukan. Bukan sekedar seperti pembantu kan, yang hanya menjalankan perintah atau hukum. Tetapi yang dilakukan adalah kehendak Bapaknya. Ini sulit, tetapi bisa, karena faktanya anak pasti memiliki relasi yang intim dengan Bapaknya. Beda dengan pembantu, beda saudara. Pembantu nggak mungkin memiliki relasi intim dengan Bapak, saudara. Nah, jadi sekali lagi sepertinya sulit atau bahkan terkesan mustahil. Tapi apa yang mustahil bagi manusia sangatlah mungkin bagi Allah. Matius 19 ayat 26 mengatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Betul, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin kan? Kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan roh-Nya sendiri, yaitu Roh Kudus. Percayalah kalau kita mau berjuang, Roh Allah yaitu Roh Kudus pasti akan menolong dan memampukan kita. Itulah prinsip ya yang harus kita lakukan berkenaan dengan kerajaan surga, yaitu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian Allah, hidup sebersih-bersihnya. Di sini kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan kesucian Bapa, bukan sebaliknya. Sehingga kita kelak diperkenan untuk masuk ke dalam surganya yang mulia. Begitu saudaraku. Mari kita berjuang bersama-sama. Percayalah, kita pasti bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.